Halo, selamat malam dan selamat datang di Konspirasi Prabu. Akan ada banyak informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda malam hari ini. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada Ayah Nufus nih yang temenin. Bersama saya Ayah Nufus, dan yang pastinya kita excited banget ya Mas ya. Akan ada seperti yang tadi Mas Prabu katakan, banyak sekali informasi-informasi ya Mas ya. Ada apa aja coba? Salah satunya apa nih Mas? Mas dong yang kasih rahasia bocorannya sedikit saya dong. Aja. Okay. Iya dong. Jadi ada banyak sekali yang jadi perbincangan publik ya. Di antaranya tentu ya semua ini terjadi di tanah air dan menjadi sorotan masyarakat. Yang paling fresh adalah ketika Panji Gumilang akhirnya tersangka. Ini banyak sekali publik menantikan bagaimana status hukum dari Panji Gumilang. Kemudian juga persaingan elektabilitas yang semakin ketat menuju pemilu 2024, sampai juga yang lagi hit sekarang ini apa? Ini dia nih, ada yang sedikit mungkin buat orang sedikit kesel ya Mas ya. Ini dari yang selalu kontroversi kata-katanya atau yang disampaikannya, yakni Rocky Gerung nih yang kembali bikin heboh karena kritikan kasarnya kepada presiden. Gitu ada ya, juga Mas, tapi kabar bahagia, yaitu prestasi poluan kita di Turki yang sampai dikasih selamat langsung oleh Presiden Turki Erdogan. Ya, nanti kita langsung ngobrol. Ya dong. Oh, langsung ngobrol nih Mas? Nanti. Tunggu dulu, tapi akan ngobrol nih Mas. Pasti nanti kita akan ngobrol. Seperti biasa, memang kalau di Konspirasi Prabu ini ada selalu hal-hal yang spesial nih. Makanya saya senang banget ada di sini nih. Selain studionya yang dingin. Dingin ya? Programnya dingin. Makanya suara saya sampai seperti ini nih. Kasus satu ini juga pemirsa yang juga sedang ramai, saya pikir ya, di lini masa Anda. Rocky Gerung, siapa yang tidak tahu Rocky Gerung? Ini membuat kontroversi setelah kritikan kasarnya dinilai menghina Presiden Jokowi, dan sekarang ini akhirnya banyak yang melaporkan ke polisi. Oh gitu, tapi kalau dari sisi Rocky Gerungnya sendiri katanya ini pandangan politik, Mas. Itu dia ya, ketika beliau mengatakan atau Rocky Gerung mengatakan pandangan politik, sebetulnya ya tanpa kata-kata kasar tersebut, orang tahu kok, publik tahu kok pandangan politiknya Rocky Gerung itu pasti berseberangan dengan pemerintah. Tidak perlu diimbuhi lagi dengan kata-kata kasar. Yang pada akhirnya ya berujung seperti sekarang, banyak yang melaporkan. Ya. Oh gitu, tapi yang membuat banyak orang tergelitik juga sebenarnya ini respon dari Presiden dan juga anaknya. Iya, ketika partai pengusung, kemudian juga relawan melaporkan ya kepada kepolisian. Nah, kalau Presiden Jokowi dan juga Mas Gibran putranya nggak ambil pusing dengan kritikan Rocky Gerung. Mereka mengatakan bahwa itu hal kecil dan tetap kerja aja seperti biasa begitu. Iya, katanya santai gitu ya Mas ya. Udah, kita lihat aja langsung di informasinya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun ini menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Cuplikan orasi Gerung tentang Presiden dan pembangunan IKN yang diiringi komentar-komentar panas dengan cepat beredar di media sosial. Ucapan-ucapan Rocky Gerung berimbas munculnya gelombang laporan ke polisi dari sejumlah pihak yang menilai Gerung sudah kelewat batas. Di antaranya relawan Indonesia Bersatu yang melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Dan PDI Perjuangan melalui tim Badan Bantuan Hukum DPP yang melaporkan ke Bareskrim Polri. Menduga bahwa ini Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami menduga ini adalah pelanggaran pidana, maka kesempatan begini kami akan membuat laporan ke Bareskrim. Semua data-data yang sudah kami lengkapi, barang bukti, percakapan dari seluruh media-media yang sudah kami kumpulkan, hari ini akan kami serahkan ke penyidik Bareskrim. Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi santai kritikan kasar yang dilontarkan Rocky Gerung kepadanya. Dilaporkan pria Baris Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana saya kerja aja. Ya. Senada dengan ayahnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga tak ambil pusing terkait perkataan Rocky Gerung. Gibran menilai hal itu sudah biasa menyasar keluarganya, terutama mendekati pemilu. Saya tidak mengikuti berita. Cuma dengan tanggapan laporan polisi itu? Bisa nggak ada hubungan apa-apa. Biasa banyak. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak. Santai aja.
Kan selama ini juga dekat sama... Bilangnya kan agak kasar ya? Ya, itu dia warga saya. Kalau saya santai ya. Sedangkan menurut Rocky Gerung, pernyataannya adalah bagian dari pandangan politiknya dan meminta haknya dihargai. Sejarahnya begitu, sunatulahnya begitu. Nah, dilaporkan sama relawan. Kalau dari perspektif hukumnya seperti apa sih, Mas? Ya kalau misalnya menggunakan penghinaan pada presiden harus delik aduan, artinya Presiden Jokowi sendiri harus datang ke kepolisian dan melaporkan. Saya sih kok yakin rasanya presiden tidak akan melakukan langkah seperti itu karena sikapnya saja kan sudah santai aja, menganggap ini hal kecil dan akan terus kerja. Tetapi relawan-relawan yang pada melaporkan itu sebetulnya juga itu merupakan sebuah hak publik ya, ekspresi daripada kecintaannya kepada presiden. Nah sebenarnya kita menantikan bagaimana sikap kepolisian akan menggunakan pasal yang mana, karena mungkin saja bisa menggunakan pasal yang lain, misalnya adalah ujaran kebencian. Ya, atau juga penyebaran berita bohong seperti yang tadi pengacaranya sempat katakan ya. Jadi ini tinggal bagaimana saya melihat sikap kepolisian dalam melihat polemik ini. Apakah kepolisian melihat ini merupakan sesuatu hal yang perlu untuk diteruskan secara hukum atau dilewatkan begitu saja. Iya, jadi nanti kita akan tunggu sama-sama ya Mas ya bagaimana sikap kepolisian ke depannya. Ini juga ada nih Mas yang baru-baru ini juga menghebohkan publik nih dengan kasus polisi tembak polisi nih. Iya, ini ada Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang ditembak oleh seniornya Bribda IMS pakai senjata rakitan milik rekannya yaitu Bribka IG. Nah, apakah ini akan menjadi Sambo Jilid 2, Mas Prabu? Nah, kita harus lihat dulu faktanya karena fakta yang menarik dari hasil gelar perkara yang dilakukan Polres Bogor. Jadi katanya katanya tersangka ini sempat akan kabur setelah senjata api rakitan tersebut meletus dan mengenai korban. Namun rekan-rekan korban lalu menangkap tersangka. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat ini dia informasinya. Sebelumnya gelar perkara kasus anggota Densus 88 tewas tertembak dilakukan secara tertutup di Polres Bogor. Polisi juga mengungkap fakta-fakta baru yang menunjukkan pelaku telah meletuskan senjata api rakitan kepada korban IDF. Menurut keterangan Kombes Surawan, pelaku sempat akan melarikan diri setelah senjata api rakitan yang dipegangnya meletus dan mengenai korban IDF. Namun hal ini langsung diamankan rekan-rekan korban yang ada di lokasi kejadian di wilayah Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Fakta-fakta dari mulai bagaimana kejadian, para tersangka maupun saksi berkumpul di kamar, kemudian sampai dengan korban datang ke kamar, kemudian sampai terakhir tersangka ditangkap oleh rekan-rekannya karena akan target. Fakta-fakta baru inilah yang kemudian nanti dijadikan bukti oleh penyidik hingga polisi mengamankan dua pelaku yakni pemilik senjata api rakitan dan pelaku yang memegang senjata api rakitan tersebut. Sebelumnya IDF Junior Densus 88 yang sedang berkumpul dengan teman-temannya tewas setelah senjata api rakitan milik pelaku mengenai bagian kepala korban. Korban IDF meninggal dan polisi kemudian melakukan gelar perkara di Polres Bogor dengan secara tertutup. Polres Bogor mendatangkan kuasa hukum dan keluarga korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ayunis melaporkan. Masih akan ada informasi lainnya, tapi kita mau break sebentar. Ini untuk informasi selanjutnya, Poluan Indonesia jadi lulusan terbaik di Turki dan langsung disalami Presiden Erdogan. Ya, kita nanti ya akan ngobrol-ngobrol langsung di Konspirasi Prabu setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami ya. Gelir ve când mi-a trimis servirlerimiz.